Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan sehingga hidup kita dipenuhi dengan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang niat. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang maksud dari niat. Di niat itu maksudnya bisa ada dua. Satu, membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Yang kedua, membedakan antara satu bentuk ibadah dengan bentuk ibadah yang lain. Nah, hari ini pembahasan kita lanjutkan dengan tujuan dari ibadah. Masih berkaitan dengan niat. Niat itu juga berbicara tentang tujuan ibadah. Kita pahami bersama bahwa niat kita ketika beribadah haruslah karena Allah. Tujuan kita beribadah itu untuk Allah semata, tidak untuk yang lain. Kita bacakan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan semua perkara, semua amal itu akan dinilai sesuai dengan niat. Nah, yang menarik adalah Nabi SAW mencontohkan satu bentuk ibadah, yakni hijrah. Kita lihat, faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka pahalanya itu langsung dari Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia upayakan atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan itu. Itu contohnya, contoh bentuk ibadahnya hijrah. Sesungguhnya ini kan bisa kita generalisir pada semua bentuk ibadah yang lain. Misalnya, sholat. Barang siapa yang sholatnya karena untuk urusan dunia, maka sholatnya ya hanya untuk urusan dunia itu. Barang siapa yang sholatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan dari Allah dan Rasulnya. Semuanya sangat tergantung pada niatnya. Dzikir, kita ganti hijrah tadi dengan zikir. Barang siapa yang zikirnya untuk tujuan memperoleh dunia, maka ya dia akan berikan dunia itu. Maka Allah akan berikan dunia itu. Hijrahnya ya karena dunia itu. Barang siapa yang zikirnya itu karena didorong untuk mendapatkan wanita pujaannya, ya maka itu yang dia dapatkan. Akan tetapi ketika hijrahnya itu, ketika zikirnya itu semata-mata untuk Allah dan mencontoh Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Itu tujuan ibadah. Sehingga kita harus memurnikan tujuan ibadah itu hanya untuk Allah dan Rasulnya saja. Tujuan ibadah semata-mata hanya untuk Allah,
sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Hanya untuk itu, jangan sampai ibadah kita dikotori oleh tujuan-tujuan yang lain. Yang lebih menukik ada di dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Barang siapa yang menuntut ilmu, ini hadis panjang. Barang siapa yang menuntut ilmu hanya ingin digelari ulama untuk berdebat dengan orang bodoh supaya dipandang manusia sebagai seorang ulama, maka Allah akan masukkan dia dalam neraka. Bayangkan, barang siapa yang menuntut ilmu hanya agar supaya dia dipandang sebagai seorang ulama, barang siapa yang menuntut ilmu agar supaya dia bisa berdebat dengan orang lain, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Karena apa? Karena tujuan dia menuntut ilmunya sudah salah. Menuntut ilmu itu ibadah, dan ibadah itu hanya untuk Allah. Maka ketika kita menuntut ilmu, ya hanya untuk Allah semata, bukan untuk yang lain. Bukan agar digelari sebagai ulama, bukan agar digelari sebagai ustadz, bukan juga untuk mendapatkan dunia, bukan. Semata-mata hanya untuk Allah ibadah kita. Di dalam surah Hud ayat yang ke-15 dan 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhir kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Menurut para mufassir, ayat ini berkaitan dengan tujuan ibadah. Kalau seseorang, barang siapa, seseorang semua ketika beribadah untuk mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Allah akan berikan dia. Kalau seseorang sholat tujuannya murni untuk urusan dunia, maka Allah akan berikan pada dia dunia. Ini yang mesti kita hati-hati, karena secara tidak sadar kita seringkali beribadah didorong oleh keinginan-keinginan duniawi. Misalnya kita sholat duha, dorongannya adalah agar supaya rezekinya lancar, agar supaya jualannya laris, dan seterusnya. Atau ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, tujuannya agar supaya mendapatkan balasan rezeki dunia yang lebih banyak dari yang dia infakkan. Maka orang itu akan terkena ayat ini. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka Allah akan berikan dia dengan sempurna. Maka tidak heran kalau seandainya ada orang sholat duha misalkan, tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia, agar supaya dagangannya laris, agar supaya rezekinya lancar, Allah akan berikan itu secara sempurna. Niscaya Allah berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Tapi ingat, di akhir ayat itu, itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, sehingga persoalan niat kita luruskan. Niat ibadah itu hanya untuk Allah semata, tidak untuk yang lain. Yang kita kejar dari ibadah-ibadah itu adalah keridhaan Allah saja.
hanya Allah ridha. Bagaimana Allah ridha? Kita menuntut ilmu, ya bagaimana Allah ridha dengan ilmu kita, ridha dengan apa yang kita lakukan. Kita berinfak agar supaya Allah ridha. Bagaimana caranya kita berinfak? Allah ridha. Allah ridha apa yang kita lakukan. Kita sholat duha itu agar Allah ridha. Yang kita cari adalah keridhaan Allah. Itu saja. Bahwa setelah Allah ridha, kemudian Allah berikan kepada kita dunia, itu efek samping, itu bukan tujuan. Sehingga ketika kita mengikhlaskan karena Allah, semuanya kita serahkan untuk mencari keridhaan Allah, ibadah kita menjadi tanpa tendensi keduniaan. Allahu a'lam bishawab. Itu kajian kita tentang niat. Insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi kajian kita tentang ikhlas, insya Allah. Segala kebenaran datangnya dari Allah. Kalau ada salah saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.